Malam adalah ruang paling jujur. Di dalamnya, manusia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa senyum palsu, bahkan seringkali dengan tangisan yang nyata. Tangisan yang tanpa pura-pura, tapi melegakan. Dan itu kita sering menyebutnya kesendirian. Tapi sesungguhnya, apa itu sendiri? Apakah sekedar ketiadaan orang lain di sekitar kita, ataukah ia adalah kondisi terdalam saat kita berhadapan dengan wajah asli dari jiwa kita sendiri? Hidup manusia adalah drama panjang antara tampak dan yang tersembunyi. Yang tampak yaitu seperti tawa, senyum, canda, dan kata-kata ramah. Dan yang tersembunyi adalah luka, resah, perang sunyi, overthinking, sedih, dan tangisan. Orang lain mengira kita bahagia, padahal sejauh apapun mereka menatap, yang mereka lihat hanyalah topeng yang kita ciptakan. Sedangkan yang rapuh, yang sedih, yang nangis, yang berantakan, mereka tak pernah lihat. Karena itu, wajah itu berada di balik topeng. Bukankah itu ironis bahwa manusia bisa tampak penuh cahaya, padahal di dalam dirinya penuh kegelapan? Kesepian bukan sekedar ketiadaan teman bicara. Kesepian adalah pertemuan paling telanjang dengan diri sendiri, dan pertemuan itu seringkali lebih menakutkan daripada kehilangan siapapun. Karena di sana kita dipaksa bertanya, siapa aku sebenarnya? Kenapa aku masih bertahan di dunia yang begitu kejam? Apakah esok sungguh ada? Ataukah hanya ilusi? Apakah suatu saat nanti aku akan bahagia? Atau mungkin aku akan terus berada dalam kesedihan hingga akhir hayat? Hidup pada akhirnya adalah pergulatan antara ada dan tiada. Kita terus berjalan meski setiap langkah terasa absurd. Kita tertawa meski tahu tawa itu tidak sungguh berasal dari hati. Kita mencintai meski sadar cinta seringkali hanya cara lain untuk menutupi kesunyian. Dan di titik ini, barangkali kita harus menerima hidup bukanlah tentang bahagia, hidup adalah tentang bertahan. Menjadi utuh bukan berarti tak retak, menjadi kuat bukan berarti tak menangis. Jadi manusia justru berarti bahwa kita akan menemui luka, namun kita juga akan menemui kebahagiaan yang terus berulang selama kita menjalani hidup. Selama perjalanan hidup kita masih terus berjalan. Rumah seharusnya jadi tempat pulang yang paling nyaman. Tapi apa artinya rumah jika di dalamnya kita merasa asing? Apakah masih bisa dibilang rumah bila yang kita temukan hanyalah tembok yang dingin, suara asing, dan hati yang tak pernah benar-benar menerima kita? Mungkin karena itu kamar kecil kita dengan lampu redup dan pintu tertutup menjadi satu-satunya rumah bagi kita. Iya, ruang sempit itu justru jadi tempat yang sangat nyaman. Jadi tempat di mana kita bisa nangis, di mana kita melampiaskan kesedihan, di mana kita bisa jadi diri kita sendiri yang seutuhnya. Aku sering berpikir, mungkin kesedihan bukanlah kutukan. Mungkin ia adalah cara semesta mengajarkan kita arti eksistensi. Air mata bukan kelemahan,
melainkan bahasa yang lebih jujur dari tawa. Luka bukan kebetulan, melainkan teks yang harus dibaca oleh jiwa. Bukankah hujan pun lahir dari langit yang tak sanggup lagi menahan beratnya awan? Bukankah malam pun hadir agar kita sadar bahwa terang tidak pernah berdiri sendiri? Kamu mungkin lelah, kamu mungkin ingin menyerah, tapi coba renungin ini. Setiap kali kamu runtuh, ada kekuatan yang tetap membiarkanmu bernapas. Setiap kali kamu hampir menyerah, ada alasan yang tak terlihat yang tetap membuatmu bertahan. Itu bukan kebetulan, itu adalah jejak semesta yang bekerja diam-diam di balik seluruh absurditas hidupmu. Maka, kesendirian bukan hukuman. Ia adalah ruang dialog dengan dirimu sendiri dan dengan Sang Pencipta. Ia adalah laboratorium jiwa, tempat luka dipahami dan tempat kekuatan ditempah. Dan barangkali itulah mengapa hidup terasa berat, karena kita sedang ditempa bukan untuk sekedar bahagia, tapi untuk mengerti. Mengerti arti sakit, arti kehilangan, arti jatuh, agar kelak kita benar-benar tahu apa itu arti bertahan dan menghargai arti dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi, jangan pernah anggap tangisanmu sia-sia, jangan pernah kira lukamu percuma. Semua itu ada aksara dalam kitab perjalananmu. Dan ketika esok tiba, entah dengan luka baru atau cahaya baru, biarlah itu jadi bagian dari kisahmu. Karena sejatinya manusia bukan untuk selalu bahagia, tapi juga bukan untuk selalu sedih. Semua itu akan terus berulang untuk membuat kita jadi lebih menghargai, jadi lebih menghargai kebahagiaan dan lebih tabah ketika menghadapi luka. Malam ini aku juga merasa sendirian. Dan ingatlah, kesendirian itu bukan kehampaan. Kesendirian adalah ruang terdalam tempat kamu akhirnya mengerti siapa sebenarnya dirimu.